Salam jumpa dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto, Banyumas. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita. Apa destinasi yang berhasil dipotret dalam ziarah kali ini? Banyak yang lupa bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita selalu mulus, bebas hambatan kayak jalan tol. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hidup kita senantiasa bertabur mawar. Dia juga tidak pernah berjanji bahwa hidup selalu berkemenangan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kesetiaan dan kekuatannya. Tidak sedikit orang beriman yang percaya diri, penuh dengan iman, berkata bahwa di dalam Tuhan hidup akan selalu mudah. Yesuslah jawaban. Wow, iman yang patut diacungi jempol. Yang tidak disadari adalah bahwa untuk sampai kepada Yesus adalah jawaban, justru harus melalui banyak pertanyaan. Dan celakanya tidak sedikit pertanyaan yang rumit dan jelimet jalan keluarnya. Tanpa melewati banyak pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu jawaban? Sayangnya, saudara-saudara, kita cuma bangga mengimani bahwa Yesus itu jawaban, tetapi enggan, bahkan menangis kalau sedang menghadapi pertanyaan, jelimetnya soal kehidupan yang dihadapinya. Maunya cuma solusinya tanpa problemnya. Maunya jawaban tanpa persoalannya. Padahal jawaban dibutuhkan karena persoalannya. Nah, saudara-saudara sekalian, destinasi ziarah iman kita kali ini adalah bagaimana kita tetap benar di saat kita salah. Bagaimana kita tetap bersikap baik di saat keadaan tidak baik-baik saja. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah sumber segala solusi bagi hidup kami. Kami bersyukur jikalau Tuhan melalui solusi itu membawa kami ke dalam sebuah persoalan yang membuat kami harus memutar otak, melatih kekuatan tubuh kami, mental kami, jiwa kami, agar kami siap menerima solusi yang dari Tuhan, bahkan mampu untuk mengembangkannya, sehingga di saat yang salah kami tetap menjadi pribadi yang benar, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, firman-Mu kiranya menolong dan membimbing kami. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai kepada Amsal pasal yang ke-24 ayat 16 dan sampai 18. Yang demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya
daripada orang itu. Kaget enggak saudara-saudara? Apabila orang benar jatuh. Loh, kok bisa orang benar kok bisa jatuh? Berpotensi terjerat persoalan. Tidak sedikit orang yang baik itu ternyata juga bisa jatuh. Catatan Lawasi dalam Alkitab menceritakan Abraham, Musa, Daud, Salomo, Petrus, Maria Magdalena pernah mengalami kejatuhan, bahkan hidup di dalam jurang hitam. Yang membedakan adalah bahwa saat mereka jatuh, mereka sadar dan kemudian mengakui kejatuhannya dan berbalik arah dan orientasi hidupnya menuju tempat yang tepat. Kata pengamsal, dia bangun kembali hidup secara baru dengan meninggalkan kenajisan yang lama. Ini beda misalnya dengan Yudas Iskariot yang juga pernah jatuh. Ketika dia jatuh, dia bukannya sadar, malah tambah pokrol dan pekok. Itu bukannya bangun, tetapi mengambil jalan pintas. Dia menolak bertanggung jawab terhadap pilihan dan tanggung jawab perbuatannya. Menjual Gusti Yesus Tuhannya. Dia menyesal tetapi tidak bertobat. Dia hanya sampai pada titik penyesalan, tetapi tidak mau memasuki titik pertobatan. Menyesali masa lalu, tetapi berkanjang terus pada masa lalunya. Tidak mau menerima kesempatan untuk masa depan yang tersedia bagi mereka yang memiliki masa lalu. Akibatnya apa? Akibatnya Yudas mengambil keputusan fatal. Dia mengakhiri masa kontrak di dunia dan memilih pergi ke tempat yang disebut Alkitab sebagai tempat yang layak baginya. Padahal saudara-saudara selalu tersedia ruang pengakuan dosa dan anugerah pengampunan paripurna. Yudas tidak melihat jembarnya hati Allah dan tersedianya luasnya kerahiman Allah yang tanpa batas ini. Yang selalu siap menegosiasikan lisan, tindak, dan tanduk manusia sepanjang kita masih di planet yang tidak sempurna ini. Dia tidak punya harapan disempurnakan Allah. Dari dua contoh klasik ini, kita mengatakan bahwa ada sikap dan cara yang benar saat salah. Dan ada sikap dan cara yang salah saat salah. Yang benar, kata pengamsal dalam ayat yang ke-16, 7 kali orang benar jatuh. Namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara sekalian, saat salah, bahkan setiap kali salah, bangun, sadar, mulai lagi menata yang baru. Bahkan dikatakan meskipun jatuhnya 7 kali,
Artinya berkali-kali jatuh bangun, ya nggak apa-apa. Oleh karena yang penting bagi Tuhan itu bukan jatuhnya, tetapi bangunnya. Yang penting kesadarannya, yang penting pertobatannya. Nah, ini yang lebih penting. Jangan jadi orang yang salah di saat salah, tetapi jadilah orang benar di saat salah. Bahkan jangan suka, kata pengamsal, gembira ria, bersorak-sorai, bertepuk tangan, melihat saudaramu jatuh. Apalagi hanya demi meningkatkan citra diri dari kasus kejatuhan saudaramu. Tuh, lihat tuh. Gue kan gak kayak gitu. Gue beda kelas dong, beda level. Kata pengamsal, bukan itu sikap dan cara yang benar menghadapi kejatuhan, melihat kejatuhan saudara kita. Lagi-lagi kata pengamsal, alasannya adalah supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Jadi menarik saudara-saudara bahwa bukan saja orang yang jatuh membuat Tuhan menganggap jahat dan memalingkan murkanya, tetapi juga orang yang mentertawakan, yang merendahkan, yang bersorak-sorai, yang jumawa, menganggap diri lebih baik. Kata pengamsal itu jahat dan Tuhan murka. Jadi hati-hati di sini. Iman itu merangkul, bukan memukul. Panggilan kita adalah mengampuni dan bukan menghakimi. Maka doa yang diajarkan Yesus sangat-sangat jelas. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, dalam bentuknya yang negatif, doa ini kan semestinya mau mengatakan, jangan ampuni kami ya Tuhan, kalau kami awal mengampuni kesalahan orang. Jangan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, kalau kami enggan untuk mengampuni dosa-dosa orang. Jadi bertindaklah benar di saat salah. Dan jangan jadi salah apalagi saat salah. Sampai di sini perjumpaan ziarah kita kali ini. Kita ketemu di perjalanan dan destinasi wilayah wisata yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.